96 FM Merkuri, sahabat, di hari Kamis 25 Januari 2024, sudah pukul 3 sore, jadi waktunya perjalanan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community ini hadir menemani Anda, sahabat, selama kurang lebih 1 jam. Kita akan membahas tema terkait dengan waris, ya, lebih tepatnya adalah bagaimana pembagian waris dalam Islam, terutama kita bicara terkait dengan pembagian waris dalam bisnis. Apalagi bisnis keluarga, seperti itu ya sahabat. Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan Anda juga bisa bergabung, bertanya bersama dengan narasumber nantinya di line telepon 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 0817300996. Sudah hadir di studio sahabat Pak Karya, dan Anda bisa bergabung untuk bertanya, dalam tanda kutip berkonsultasi ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Virgianto Budi Prabowo, konsultan waris Islam dari PT Naura Safir Gemilang. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti. Terima kasih sudah hadir di Business Talk ya. Kita pengen supaya sahabat-sahabat Merkuri lebih teredukasi berkaitan dengan tema kita hari ini ya sahabat. Tapi sebelum itu kita pengen teredukasi terlebih dahulu berkaitan dengan waris dan pengertian dari waris itu seperti apa, supaya bisa menyamakan persepsi terlebih dahulu nih Pak Virgianto. Waris itu pengertiannya seperti apa gitu? Baik, terima kasih Mbak Yanti, sahabat-sahabat atau para pendengar Radio Merkuri dimanapun Anda berada. Ya. Pada kali ini perkenalkan saya Virgianto Budi Prabowo, tapi biasa dipanggil sebagai Abi, sang konsultan. Jadi manggilnya Abi aja nanti. Ya, boleh. Jadi kalau kita bicara waris, tentunya tidak terlepas dari sebuah kehidupan manusia yang ujung-ujungnya adalah kematian. Karena kalau kita bicara waris, berarti kita bicara ada orang yang meninggal yang mana hartanya akan melakukan perpindahan tempat. Jadi kalau kita bicara waris adalah sebuah proses di mana terjadinya perpindahan harta dari almarhum atau si mayit kepada orang-orang yang masih hidup, yang mana kategorinya adalah si ahli waris namanya. Itulah namanya proses waris, dan waris itu dalam konteks di sini bisa berupa harta, bisa berupa non harta, misalnya warisan ilmu dan sebagainya. Tapi yang akan kita bahas adalah waris yang terkait dengan harta benda. Ya, karena kita berhubungan dengan usaha gitu ya. Betul. Bisnis gitu, atau bisnis keluarga. Ini kalau bicara juga tentang waris, sebagai ahli warisnya, ini siapa saja Abi? Kalau sahabat-sahabat mungkin belum paham, apakah ini termasuk ahli waris, apakah ini bukan termasuk ahli waris, itu siapa saja yang menjadi ahli waris dari si dalam tanda kutip mayit ini Mayit, gitu. ya. Baik, secara umum dan secara sederhana bisa kita pahami ada 2 golongan ahli waris di dalam hukum Islam, di waris Islam, yaitu orang yang berdasarkan nasab, keturunan, yang kedua orang yang berdasarkan perkawinan. Kalau berdasarkan perkawinan tentunya adalah pasangan suami dan istri. Suami dan istri terikat dengan hubungan perkawinan. Apakah itu istri pertama, 2, 3, dan 4? Saya garis bawahi biar nanti mereka jadi paham ya. Berarti monogami atau poligami. Tapi kalau ahli waris berdasarkan nasab, berarti berdasarkan keturunan. Keturunan itu bisa kita tarik garis vertikal dan tarik garis horizontal ke atas dan horizontal ke bawah. Vertikal ke bawah dan ke atas. Kalau yang garis keturunan ke atas berarti kita mempunyai orang tua. Setiap orang atau setiap mayit pasti punya orang tua, tapi tidak semua mayit almarhum punya anak. Jadi nasab yang kedua adalah garis keturunan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan anak itu harus anak kandung. Tidak boleh anak tiri, anak pungut, anak asuh gitu ya. Karena ini garis keturunan. Jadi sekali lagi, secara nasab adalah orang tua kandung di atas yang masih hidup. Nasab yang di bawah namanya anak-anak laki-laki atau perempuan yang masih hidup. Kemudian dari samping itu namanya secara garis perkawinan. Status perkawinan berarti suami atau istri. Kalau yang meninggal suami berarti istrinya adalah pasangannya. Berarti kalau nasabnya yang perlu digarisbawahi adalah yang keturunan. Mau itu anak asuh berarti tidak termasuk dalam ahli waris. Betul. Dari si mayit gitu ya. Babi ya. Jadi karena kan masyarakat, itu kan sama-sama anaknya gitu. Kadang kan itu kan diasuh dari kecil, tapi secara nasab
bukan gitu ya. Jadi itu masuknya sebagai bukan waris ya, tapi kalaupun dapat berarti pemberian atau seperti apa? Berarti konteksnya adalah sebagai bukan ahli waris, nanti pemberiannya di luar waris, berarti sistemnya pakai hibah atau wasiat. Jadi yang bukan ahli waris itu adalah yang statusnya adalah tiri, Ya. angkat, sama mantan. Oh, ya 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 ya. Ya. Kalau tiri itu ada anak atau orang tua tiri, Ya. angkat itu pasti anak, kalau orang tua angkat juga ada, kalau mantan pasti hubungan perkawinan, mantan suami. Iya. Kemudian mertua menantu juga tidak dapat. Jadi itu adalah salah satu kriteria atau golongan orang-orang yang bukan ahli waris. Dan tapi dalam kenyataannya banyak sekali bermain di sini untuk memperebutkan haknya sebagai Betul. ahli waris, mengaku-ngaku sebagai ahli waris. Dan ini yang perlu dibayar ya sahabat. Jadi ada dua ahli waris menurut nasab dan juga perkawinan. Itu terlebih dahulu yang harus dipahami berkaitan dengan waris. Dan kalau kita juga bicara tentang hukumnya, kemudian caranya seperti apa untuk porsi-porsi ini dari ahli waris ini supaya dalam tanda kutip supaya aman dan nyaman untuk semuanya dan sesuai dengan hukum Islam yang ada gitu. Abi, seperti apa? Jadi ada istilah tak kenal bukan tak sayang, tak kenal itu harus ta'aruf. Oh ya. Kalau tidak kenal hukum waris maka harus ta'aruf, melakukan pendekatan. Caranya bagaimana melakukan edukasi dan literasi. Berarti kita belajar nih, Ya. bisa secara formal maupun non formal. Kebetulan kalau suratnya untuk waris itu sudah jelas adanya di surat An-Nisa, di 11 dan 12 untuk pembagian porsinya. Karena apa diturunkan di surat An-Nisa? Berarti Allah Subhanahu wa taala itu punya pesan khusus ini, sebagaimana tadi saya sampaikan ke Mbak Nisa, Mbak Yanti, bahwa yang namanya waris itu ditujukan kepada para perempuan karena suratnya An-Nisa. Iya. Di situ nanti kita lihat ada 6 angka yang menjadi angka resmi yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Jadi sebenarnya kalau kita bicara waris secara fikih, itu sebenarnya hanya angka 6 ini yang akan kita bagi kepada siapa ahli warisnya. Di luar angka 6 itu namanya asobah, sisa. Jadi sebenarnya belajarnya tidak sulit-sulit amat karena di sekolah kita belajar matematika. Iya. Yang ada pecahan-pecahannya ya gitu ya, sepertiga, setengah dan seterusnya. Nanti setengah itu siapa, seperempat siapa, nanti Ya. ada bagian-bagian yang perlu nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi memang kenapa banyak yang mengatakan kalau bicara waris itu susah sekali gitu ya. Tapi kita tahan terlebih dahulu, kita ke penelpon. Selamat sore Merkuri. Selamat sore. Selamat sore Mas Dewa, silakan. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Oh silakan ya. Sorry. Tadi ngomong silakan ya. Soalnya agak delay suaranya. Report cuaca dulu di Darmo Permai, sekarang lagi hujan. Jadi yang mau masuk air Muhammad, persilakan pakai jas hujan ya. Sama di Citandui, ya. di Citandui Ini- juga hujan Mas Dewa. Oh udah hujan ya? Iya. Plus ditambahin ada geledek, ada geledeknya. Soal waris yang pertama mungkin dicatat ya, Bismillah. Itu adalah itu mungkin belum diinfokan benar untuk anak yang kandung, anak saudara, bukan anak angkat. Tapi itu ada lagi ditegaskan, anak hasil hubungan di luar nikah, contoh kecelakaan terus nikah, anak itu tidak berhak dapat mazhab dari bapaknya. Iku piye iku? Lah kalau gak dapat mazhab berarti gak dapat hak waris juga. Walaupun ini kan anak kandung, ibunya bela diri. Loh, kita udah nikah, tapi nikahnya di saat ibunya hamil. Itu katanya mazhabnya nggak dapat. Iku piye nih ngono iku. Terus akhirnya berarti harus dituliskan kayak anak angkat, surat wasiat ya. Mungkin bukan waris, surat wasiat, mewasiatkan bahwa ke notaris saya membagikan ini untuk anak pertama saya kandung, walaupun orang pada nanya anak kandung kok diwasiatkan. Oh iya, wong itu anak dihasil di luar nikah kan, itu baru nikah. Nah, itu kan perlu tegaskan. Yang kedua, bagaimana nasibnya waris yang terutang. Jadi orang tuanya punya utang, terus jatuh ke anaknya. Apakah anaknya berhak membayar? Kalau sang anak ngomong, saya nggak tahu loh. Apalagi anak sudah nggak punya apa-apa. Orang tuanya
utang nggak punya materi lagi. Terus kalau nggak dibayar ataupun mohon pengampunan atau bagaimana ya, Kak, seperti itu ya. Karena waris itu nggak semua warisan itu harta ya. Utang itu juga warisan loh. Iya. Kalau kita nggak jeli-jeli nanya, Bapak punya utang di mana aja ya? Oh, yang bersangkutan almarhum ada utang nggak? Itu kan perlu dijelaskan lagi ya. Ya. Kalaupun terjadi, contoh seperti saya punya warisan rumah, saya diwariskan rumah di hibah. Nah, kadang ada bingung rancu antara waris sama hibah. Saya dikasih rumah ini atas nama orang tua, belum balik nama. Nah, ini kadang lucu, tukang pajak ini nagih-nagih terus. Kadang kakak grundel. Ini pengen nagih nang kuburan bapakku ini loh. Bapakku di kuburan pengen ono. Aku loh gak ngerasa pajak ini. Karena pakai nama hasil nama bapakku, belum tak balik nama. Apakah berhak orang yang nagih pajak itu terus ngamuk-ngamuk ke rumah saya? Kan saya bingung juga. Kecuali kalau saya ini harta saya mencantumkan nama saya, ini adalah harta dari anaknya yang bernama ini, hartanya apa aja, mobil, motor, dan rumah ini. Itu baru, tapi ini kan masih atas nama bapak. Itu gimana hukumnya ya? Apakah terus, oh bapak sudah meninggal ya? Ya udah, nanti aja nunggu kalau sudah dibalik nama baru tak tagih lagi. Harusnya begitu ya. Lalu yang terakhir, ini semoga dicatat 3 pertanyaan ini. Nah, bagaimana kalau semuanya kita punya istri 4? Contoh kasus yang cerita dari punya PO bis yang besar di Jawa Timur, itu istrinya 4. Nah, itu istrinya juga nggak salah, ada yang sirih ya. Nah, apakah nikah sirih itu kan nikah dia punya hamil ya, bukan kecelakaan kayak tadi, bukan kasus pertama. Ini benar-benar nikah dan sah dalam perkawinan, cuma ini satunya diakui negara sama sirih. Ini baginya gimana? Istrinya 4, anaknya juga punya, ada cewek, ada cowok, ada cewek, ada cowok. Apakah tetap juga sama seperti jatahnya istri pertama? Apa istri keempat anggapnya dibuang? Kamu kan bukan siapa-siapa, di kakak nggak ada, kayak gitu juga ya. Tapi kalau di Islam tuh gimana? Kan ini ada bukti, ada saksi wali, saksi penghulu yang mana menikahkan dalam keadaan nikah siri. Terima kasih, selamat pagi, semoga sukses. Terima kasih Mas Dewa, selamat sore. Pertanyaannya rentetan Nabi ya. Iya, banyak sekali Mas Dewa. Yang pertama tadi adalah terkait dengan anak hasil di luar pernikahan gitu ya. Dalam tanda kutip tadi istilahnya ada accident gitu seperti itu. Kemudian menikahnya saat hamil. Nah, ini kan banyak orang yang mengatakan ini di luar nasab, seperti apa? Apakah dia nantinya juga akan sama dalam pembagian atau ini harus menuliskan surat wasiat ataupun juga hibah, seperti apa, Abi? Jadi baik, terima kasih. Namanya Mas Dewa ya? Iya, Mas Dewa. Terima kasih Mas Dewa. Semoga lancar di jalan ya. Jadi yang namanya nasab itu kalau kasusnya adalah anak di luar nikah, maka nasabnya akan ikut ke nasab ibunya. Jadi nanti namanya binti ya. Karena bukan pakai nama ayahnya. Sehingga laki-laki atau perempuan yang dihasilkan atau yang dilahirkan dari anak di luar nikah itu nanti mendapat warisnya dari sepeninggalnya ibunya, bukan dari bapaknya. Tetap faktor nasab itu mempengaruhi mendapatkan waris, tapi tidak dari nasab bapak dan ibunya, tapi hanya ke ibunya saja. Sehingga bagaimana Abi kalau nanti supaya bisa mendapatkan harta dari sang orang tua yang bapak itu, karena mereka kan sudah menikah gitu ya. Caranya adalah menggunakan 2 instrumen yang namanya solusinya adalah wasiat atau hibah. Karena warisnya kan hanya pakai nasab ibunya. Sehingga dengan demikian pada saat orang tua atau bapaknya masih hidup, dia bisa melakukan proses hibah. Dicicil ya misalnya harta yang tahun ini, yang ini nanti kalau punya harta lagi dikasih dan sebagainya. Atau dia bikin surat wasiat menjelang kematiannya, sehingga pada saat dia meninggal dia bisa memberikan wasiat kepada anaknya bahwa nanti hartanya yang namanya harta A, B, C dan D itu nanti akan diwasiatkan kepada anaknya yang laki-laki atau perempuan. Dan ini itu sudah jelas ya sahabat bahwa memang kalau di luar pernikahan nasabnya ikut ibunya. Jadi kalau bicara tentang waris dari bapaknya yang menunggu ibunya dulu gitu ya. Seperti itu karena dari perkawinan itu tadi kan nasabnya kan kalau bicara tentang ahli waris ada 2 dari nasab ataupun juga dari perkawinan. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah terkait dengan waris terhutang ke anak. Ini kan juga biasanya kita ini masuk juga dari bisnis ya. Bisnis itu kan juga ada hutang gitu. Kemudian saat si mayit ini meninggal ya, berarti kan meninggalkan hutang. Nah, seperti apa? Ini juga
pasti sering terjadi di bisnis-bisnis gitu, Abi. Betul. Seperti apa? Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, jadi yang namanya pembagian waris itu harus didahului oleh yang namanya hutang dan wasiat. Jadi alurnya begitu. Misalnya saya punya warisan senilai 1 miliar. Ya. Sebelum dibagi kepada ahli waris, yaitu kepada istri dan anak-anak saya, termasuk orang tua kandung saya yang masih hidup, berarti harus dilihat, Abi ini punya hutang berapa. Nah, itu sebabnya di sejak awal, para orang tua, saya memberikan edukasi kepada para orang tua ini, warning nih ya sebenarnya ya. Ya. Pesan yang sangat kuat kepada orang tua, supaya mendeklarkan kepada pasangannya dan kepada anak-anaknya hutangnya di mana aja. Oh. Apakah hutang Jangan yang ditutup-tutupi gitu ya. betul, supaya nanti pada saat kasus kematian kita itu bisa memverifikasi, melakukan pelacakan, inilah hutang-hutangnya Bapak yang benar, ini suratnya di sini dan sebagainya. Sehingga kita kurangi dengan hutang dulu, kemudian ditambah dengan pengurangan wasiat jika ada. Nilai bersihnya itu yang nanti dibagi waris. Apa yang terjadi bila mana selisihnya bukan plus tapi minus. Ya. Ya, apakah ahli waris itu mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada orang lain atas hutang yang orang tuanya? Di sini anak itu tidak punya kewajiban untuk membayar hutang orang tuanya. Tapi karena kita sebagai anak kandung, kita punya namanya etika norma gitu ya, adab kepedulian untuk mengusahakan membayar itu, tapi bukan sebuah kewajiban. Karena kan sebelum mayat dikuburkan kan biasanya ada yang Yang kalau ada hutang dari jenazah gitu ya, bisa menghubungi keluarga. Nah itu kadang masih, oh berarti kewajiban, anggapannya masih seperti itu, Abi. Kewajiban betul, tapi kewajiban si mayit. Jadi hartanya nanti diambilkan dari hartanya si mayit. Maka dari itu kita perlu melakukan sebuah proses pencarian harta si mayit apa saja yang nanti bisa digunakan untuk membayar hutangnya si mayit. Bukan kewajiban dari ahli waris, bukan. Jadi itu ya, karena persepsi kita itu adalah kewajiban dari si ahli waris nih, bukan kewajiban lagi si mayit. Karena kan, kan si mayit ini sudah meninggal, jadi ya kewajiban keluarga untuk membayarkan hutang gitu. Ternyata tidak seperti itu ya. Membayarkan hutangnya betul, tapi sumber dananya dari si mayit. Sumber dana dari si mayit, kalau tidak ada ya dijanjikan dulu gitu ya, diusahakan gitu ya. Itu terkait dengan terhutang. Jadi dibaginya ya untuk ahli waris setelah hutangnya selesai semua gitu. Kalau minus ya dicarikan jalan keluar seperti apa gitu ya. Kita berembuk lah sesama ahli waris gitu kan seperti apa. Nah ini tadi berkaitan dengan waris dan juga hibah. Ini kan orang masih rada-rada rancu, apa perbedaannya gitu ya, yang harus dipahami juga. Waris ini seperti apa, kemudian hibah itu juga seperti apa, Bi? Jadi di surat An-Nisa itu kan yang tadi saya sebutkan, Allah mengatur tentang waris, tapi Allah juga memberikan solusi yang lain yang namanya hibah atau wasiat. Ya. Bila mana ada orang yang tidak bisa melakukan perpindahan harta melalui waris karena beberapa faktor-faktor tadi yang menghalangi, maka bisa dilakukan dengan caranya hibah atau wasiat. Pertanyaannya adalah apa perbedaannya, Abi, antara hibah, wasiat dan waris? Ya. Oke ya. Kalau yang namanya hibah itu pemberiannya, dari waktu pemberiannya itu adalah dilakukan pada saat hidup. Yang namanya orang hibah itu pasti pemberiannya pada saat yang bersangkutan Ini aku hidup. hibahkan ke kamu gitu ya, sudah ada akad gitu ya, Dok. Ya, Bia. Dan penerimanya itu bisa siapa saja, bisa ahli waris, bisa non ahli waris. Jadi dia bebas memberikan kepada siapa saja. Hibah itu sama dengan pemberian. Kalau wasiat pemberiannya setelah yang punya harta mewarisnya itu atau terjadi kematian. Jadi setelah terjadinya kematian atau setelah menjadi mayit. Gitu ya, baru diberikan. Tapi kalau wasiat itu ada salah satu yang perlu diperhatikan, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau memberikan wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh. Ahli waris hanya dapatnya waris. Ahli waris hanya dapatnya hibah. Jadi kalau saya mau memberikan wasiat ini, misalnya saya memberikan wasiat kepada anak saya sini, itu tidak bisa. Itu sudah melanggar namanya kaidah atau fikih di agama, sehingga kalau kita memberikan kepada anak atau orang yang masih ahli waris itu cuma dua caranya, hibah atau waris. Kalau kita memberikan wasiat itu kepada non ahli waris, misalnya ke panti asuhan, misalnya saya memberikan wasiat kepada Radio Mercury nih, senilai 1 miliar itu untuk pengembangan radio supaya bisa
berjaya di Iya, udara, iya. misalnya seperti itu. Karena bukan ahli waris saya kalau Ya, jadi harus dibedakan karena kan ini sebagai ahli waris wasiat dari orang tua. Nah, itu sudah menyalahi tren ya, sahabat. Hukumnya tidak seperti itu gitu ya. Jadi perbedaan ahli waris untuk pemberiannya adalah setelah meninggal atau setelah jenazah dimakamkan itu baru bisa dikeluarkan surat wasiatnya gitu ya. Dan untuk ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Dan untuk hibah itu pemberian diberikannya waktunya adalah sebelum meninggal dunia dari si pemilik harta ini ya. hartanya atau Itu mewaris. seperti itu sahabat. Nah, ini pertanyaan ketiga dari Mas Dewa. Sebelum kita ke jeda iklan ya sahabat. Bagaimana jika ini punya 4 istri, kemudian istri keempatnya ini dinikahi secara sirih. Baik. Seperti apa hukumnya? Apakah nantinya akan hanya mendapatkan hibah ataupun juga surat wasiat atau seperti apa? Baik. Jadi salah satu ahli waris itu adalah sebab karena hubungan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan di dalam agama adalah pernikahan yang sifatnya itu siri itu sudah hukum agama. Ya. Kalau yang memakai KUA atau buku nikah itu pernikahan secara hukum positif. Iya. Jadi yang dimaksud meskipun dia berpoligami lebih dari 1 istri, tapi kalau pernikahannya itu semua sah secara agama gitu ya. Ada ijab kabul, ada wali, ada mahar dan sebagainya, itu sudah dianggap sah. Ya. Ya, bedanya hanya buku agama. Sehingga hartanya nanti istri-istri itu akan mendapat 1/8 dibagi rata. Oh. Kalau istrinya tadi Mas Dewa bilang ada 4, berarti 1/8 dibagi 4. Nah, pertanyaannya apakah istrinya mau dibagi 4 secara rata? Lah itulah tugasnya kita sebagai suami yang berpoligami menyiapkan waris planning atau perencanaan waris sejak awal menggunakan 2 cara atau bukan 2 cara, 1 cara saja karena ini ahli waris adalah menggunakan hibah. Jadi kalau dibagi 1/8 dibagi rata kan pasti kurang. Iya. Udah 1/8 kecil dibagi 4 pula gitu ya. Ya udah yang punya harta, yuk mulai sekarang kita mulai merencanakan hibah secara adil kepada istri 1, 2, 3 dan 4. Mana yang mau dihibahkan, mau diberikan disertai dengan balik nama atau proses dokumentasinya supaya nanti itu menjadi milik resminya si istri-istri yang bersangkutan, bukan atas nama suaminya. Ya. Atau kalau seperti ini Abi, jadi ada pembagian ada hibah gitu ya sebelum si meninggal. Tapi ada perjanjian. Jadi 4 rumah ini untuk anak-anak, tapi ada 2 rumah yang dikontrakan. Kontrakannya ini selama ayah belum meninggal, ini kontraknya masuk ke ayah. Itu seperti apa kalau menurut hukumnya? Itu kan ada beberapa seperti itu supaya nanti saat orang tua meninggal tidak rebutan gitu loh, tidak bermasalah lah, bukan rebutan ya, tidak bermasalah nantinya. Iya. Jadi sebelum ayah meninggal sudah dibagikan, tapi ada perjanjian dari hasil itu akan masuk ke orang tua terlebih dahulu. Itu hukumnya seperti apa? Ya, jadi hibah itu perlu kita pahami, hibah itu sah-sah saja bagi pemilik hibah untuk memberikan kepada siapa saja. Tapi kalau dia memberikan kepada anak, tolong diperhatikan unsur keadilannya. Ya, kalau anaknya diberikan hibah rumah, rumahnya harus dalam kondisi yang sama secara nilai nominalnya. Mungkin tempatnya berbeda, Yeah. tapi nominalnya harus sama. Kalau tempatnya di pinggir jalan mungkin kecil, tapi kalau tempatnya di daerah pedalaman atau di desa mungkin luas, tapi Yeah. secara nominal sama. Kemudian kalau ada perjanjian-perjanjian sebelum itu diberikan kepada anaknya secara utuh karena yang bersangkutan masih hidup, Yeah. itu boleh-boleh saja. Karena bisa jadi orang tuanya juga masih membutuhkan dana Ya. untuk kehidupan dia sendiri ya. Jadi daripada dia minta sama anaknya, hasil rumah itu yang tadi dikontrakan atau dikoskan itu buat papa gitu ya, untuk hidup papa sehari-hari. Yeah. Tapi milik harta itu milik kamu gitu. Nanti kalau papa sudah meninggal, semua uang-uangnya dari hasil kontrakan atau kos-kosan bisa kamu ambil semua. Tapi begitu papa masih hidup, tolong itu kasih ke papa. Papa Ya. minta uangnya ya, gitu. Bisa saja. Itu bisa saja ya. Jadi yang penting ada unsur keadilan dan musyawarah gitu ya Bi ya. Jadi kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, dan saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Abi Firjianto Budi Prabowo. Beliau merupakan konsultan waris Islam dari PT Naura Safir Gemilang. Karena kita membahas terkait dengan bagaimana pembagian waris dalam Islam, terutamanya waris dalam bisnis keluarga. Tetap stay tune di 96 FM Mercury dan Anda bisa bergabung di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300996.
96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community di edisi Kamis 25 Januari ini. Sahabat, kita membahas tema berkaitan dengan bagaimana pembagian waris dalam Islam terutama di dalam sebuah bisnis keluarga. Bersama dengan Abi Virgianto Budi Prabowo, konsultan waris Islam dari PT Naura Safir Gemilang, sahabat. Dan sebelum saya ke pertanyaan yang sudah masuk, saya menyambung dari sebelum jeda iklan tadi ya, bahwa si orang tua memiliki harta yang sebenarnya sudah dihibahkan kepada anak, sudah dibagi dalam tanda kutip gitu ya. Tapi selama orang tua masih ada, penghasilan itu masih ke orang tua. Nah, ini kan juga bisa terjadi dalam bisnis ya, Betul. Abi ya. Itu seperti apa kalau kita bicara semisal perusahaan ini, oh kamu ini nanti yang bagian ini sudah digunakan hartanya ini. Tapi selama ayah masih ada, ini masuk ke ayah. Nah, itu dalam bisnis apakah tidak akan serumit untuk yang keluarga kan ya. Tapi kalau bisnis itu kan walaupun itu bisnis keluarga ya, seperti apa Abi? Jadi kita perlu perhatikan yang namanya bisnis keluarga, kita perlu lihat dulu di dalam bagian anggota direksinya dan komisarisnya apakah itu ada keluarga yang termasuk ahli waris. Biasanya bisnis keluarga itu juga nanti akan menghadirkan orang-orang keluarga, tapi yang bukan ahli waris. Bisa jadi kan, gitu ya. Dari keluarga juga gitu, misalnya keluarga istri atau keluarga suami. Sehingga pada saat nanti terjadi kematian sepeninggal seseorang yang ada di situ, misalnya kita bicara tentang direksi, ada 4 direksi atau 5 direksi, salah satunya adalah orang tua kita gitu, yang meninggal karena orang tua kita adalah di rootnya direksi utamanya, direktur utama di perusahaan itu. Sehingga maka perlu dibagi secara Islam kan, seperti yang tadi saya katakan. Istri karena ada hubungan perkawinan mendapat, kemudian yang menduduki posisi di perusahaan itu, key man-nya itu, key person-nya seperti direktur atau komisaris, itu juga akan mendapat bagian sesuai dengan hukum waris Islamnya, karena dia adalah berdasarkan nasab, ya kan. Misalnya istrinya adalah yang menjadi komisaris, anaknya dimasukkan sebagai direktur misalnya. Itu. Jadi pembagian seperti itu, cuma persoalannya adalah kalau kita bicara mengenai orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya, misalnya gitu ya, berarti orang ini ahli warisnya harus menunjuk satu orang yang akan mewakili perusahaan tersebut. Kan tidak mungkin ke semua ahli waris akan menduduki jabatan di perusahaan tersebut. Ya, betul. Jadi dia ahli warisnya akan berkumpul untuk menunjuk satu orang perwakilan yang akan menduduki jabatan di posisi itu untuk menggantikan posisi yang ditinggal tadi untuk mewakili ahli warisnya. Karena orang yang tadi meninggal itu hartanya akan pindah semua, termasuk saham-saham yang dimiliki yang tadi di perusahaan itu ya. Ini dengan catatan perusahaan ini bukan co-public, perusahaan tertutup ya. Dengan manajemen masih ada keluarga gitu ya. Betul ya. CV, kalau CV sudah pasti bukan co-public. Kalau PT-nya tertutup ya, PT keluarga gitu. Itu salah satu yang paling mudah. Dan sebenarnya kalau kita bicara bisnis keluarga, kita harus melibatkan pihak-pihak luar untuk bisa mentransfer hartanya dengan baik dan melestarikan. Jadi tugas kita bukan hanya melakukan perpindahan harta dalam bentuk waris, tapi juga harus melestarikan hartanya itu. Karena bisnis keluarga itu harus lestari. Tadi yang saya katakan, jangan sampai generasi kedua, nanti generasi ketiga sudah mulai pelan-pelan punah gitu ya. Betul. Nah, untuk bisa melakukan pelestarian harta yang ada di bisnis keluarga itu, kita harus menggandeng banyak pihak. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Karena kita dari institusi syariah atau kita di konsultan waris Islam, maka kita sebagai orang Muslim harus pakai yang syariah. Kita juga harus punya namanya teman-teman di notaris. Ya. Jadi perusahaan harus punya kenalan notaris khusus dan juga namanya lawyer atau ahli hukum waris atau ahli hukum Islam yang nanti kalau terjadi kasus-kasus di perusahaan keluarga yang terkait dengan transaksi bisnis itu tidak melibatkan bisnis-bisnis yang sifatnya adalah mayasir, gharar dan riba. Jadi bisnis keluarga itu nanti harus terhindar dari masalah-masalah itu. Yang kedua, proses perpindahan hartanya itu bisa lestari sampai generasi yang ketujuh, bahkan sampai ke selanjutnya. Sampai 7 turunan, sampai lebih gitu ya. Sahabat masih tetap lestari, itu pertimbangannya cukup luar biasa. Tapi kalau bicara itu juga, ini kan bicara musyawarah juga ya, Abi ya. Jadi membutuhkan selain ilmu juga membutuhkan musyawarah supaya bisa aman dan juga nyaman untuk semua pihak gitu ya. Kalau bicara tentang musyawarah berarti membutuhkan ridho dari semua orang, kesepakatan dalam tanda kutip seperti itu ya. Ini oke, jadi banyak pembicaraan-pembicaraan seperti itu yang harus dilakukan, sahabat. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Dendi.
Bagaimana kalau mengangkat anak tapi tidak ada surat adopsi, tapi sudah tercatat di kartu keluarga sebagai anak? Apakah ini juga akan mendapatkan harta waris atau seperti apa, Abi? Jadi secara hukum Islam anak angkat itu tidak termasuk ahli waris sebagaimana yang saya katakan, yang statusnya mantan, tiri dan angkat, mertua menantu itu adalah salah satu golongan yang bukan ahli waris. Tapi kita punya instrumen penggantinya. Allah sudah siapkan instrumen penggantinya dalam bentuk wasiat dan hibah. Sehingga kalau kita ingin memberikan harta kita tidak dalam konteks waris, tapi bisa dengan dua cara, mau dihibahkan atau mau diwasiatkan. Monggo terserah yang mana. Itu sebabnya teman-teman yang sudah mempunyai kasus yang sama, tidak punya anak, kemudian dia angkat anak tetangga atau anak orang atau anak saudara, harus dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai nanti kita meninggal, kasus yang Abi tangani, seringkali anak angkat itu menjadi sebuah duri dalam keluarga dalam perebutan waris. Karena inginnya loh, saya kan dirawat sejak kecil, jadi pembagiannya harus rata dong. Itu kan berbeda ya, hitungannya seperti itu. Saya tambahkan Mbak Yanti, jangan lupa anak angkat ini kalau orang tua kandungnya meninggal, dia berhak untuk mendapatkan waris dari orang tua kandungnya. Gitu. Dan kita perlu pastikan kita mengenal orang tua kandungnya, sehingga kalau orang tua kandungnya meninggal, dia akan mendapatkan waris. Sebagaimana kalau anak angkat kita meninggal, orang tua kandungnya dapat waris. Siapa tahu anak angkat kita menjadi orang sukses, banyak harta. Mau nggak mau kan dia harus berikan kepada orang tua kandungnya. Jadi tidak menghilangkan nasabnya itu tadi ya, yang ke atas, Abi ya. Itu tua. yang harus diingat ya, meskipun anak angkat juga memang dirawat sama dengan anak kandung, tapi akan berbeda karena berbeda nasab itu tadi yang harus diingat itu ya. Ini pertanyaan lagi dari Pak Dimas, saya mendapat hibah dari orang tua saya berupa rumah saat orang tua masih hidup. Setelah orang tua saya meninggal, saudara-saudara saya meminta supaya rumah itu dijual dan hasilnya dibagi rata karena dianggap warisan. Bagaimana solusi untuk menghadapi situasi tersebut? Proses hibah ini perlu kita pahami. Yang pertama adalah apakah proses hibah ini sudah tercatat resmi di notaris. Apakah proses hibah ini ada saksi-saksi dari ahli waris lainnya? Seringkali orang tua karena tidak belajar waris, mohon maaf, melakukan hibah dengan ala kadarnya. Hanya orang tua dan anak saja. Kemudian tidak ada perpindahan kepemilikan. Sertifikatnya dibalik nama atas nama si A, si B, si C dan seterusnya. Kalau yang namanya hibah kepada anak berupa rumah, artinya orang tua berkewajiban memberikan anak yang lain juga dalam bentuk rumah. Itu sebabnya proses keadilan sangat diutamakan. Kalau terjadi kasus seperti ini, kalau dia lemah dari sisi dokumentasinya, bisa jadi kalau digugat di pengadilan agama dia pasti kalah. Makanya dianggap itu sebagai warisan, bukan sebagai hibah. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar acara ini, Radio Merkuri yang terhormat, dimanapun Anda berada, yuk kita belajar. Kalau Anda mau belajar bisa panggil Abi, atau belajar sendiri juga boleh dimanapun Anda berada. Tapi kalau Anda mau menyiapkan hibah, tolong sekali, dokumentasinya penting sekali karena kita di negara hukum. Kalau bicara mengenai dokumentasi berarti kita harus melibatkan balik nama ke notaris dan yang paling penting persetujuan atau sepengetahuan dari ahli waris yang lainnya. Jangan hibahnya diam-diam, kasihan yang lain. Anak-anak yang lain pasti akan iri gitu ya. Betul. Jadi harus memang sesuai dengan hukum Islam ya, harus ada saksi dalam setiap apapun gitu ya. Saksi muamalah. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami supaya itu tadi sahabat tidak menimbulkan intrik dalam keluarga. Drama ya, Mbak. Drama gitu ya. itu yang harus. Nah, bagaimana terkait dengan masalah waris ini untuk menghindarinya supaya tidak terjadi intrik-intrik itu tadi, drama-drama itu tadi, supaya ini tadi tidak ada yang bagaimana idah hibah tapi diberikan saat orang tua masih ada. Nah, permasalahan-permasalahan ini kan sering kali ya sahabat terjadi di masyarakat juga. Bagaimana dengan pembagian antara anak laki-laki dan juga perempuan? Apakah rata atau seperti apa? Hukum nasional rata, tapi kan kalau bicara tentang hukum Islam berbeda aturannya. Itu seperti apa, Abi? Jadi kita perlu ketahui bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama. Namanya laki-laki, kalau laki Ali, kalau perempuan namanya adalah Ani gitu ya. Ani sama Ali tidak sama, pakaiannya aja nggak sama, bentuk fusinya nggak sama. Berarti harta yang diperoleh juga tidak sama. Di Islam dijelaskan laki-laki mendapatkan bagian 2 kali daripada anak perempuan.
Sehingga kalau kita punya anak laki-laki, dia harus mendapatkan lebih banyak karena anak laki-laki atau laki-laki itu menanggung 4 wanita. Ya. Bukan maksudnya bukan mengawini 4 wanita, Ya. tapi dia menanggung 4 wanita. Yang pertama ibu kandungnya yang janda. Yang kedua adalah dia punya namanya anak perempuan yang belum balik gitu ya. Kemudian adalah saudara kandungnya yang tiri, yang maksudnya yang bukan tiri, saudara kandungnya yang janda juga atau yang belum menikah. Yang keempat adalah istrinya, itu dia menanggung itu 4. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kenapa anak laki dapatnya lebih banyak, karena dia tanggung jawabnya besar. Betul. Sementara perempuan kalau menikah dia dapat mas kawin, kita yang harus cari mas kawin. Yeah. Gitu ya. Kemudian dia nggak menanggung siapa-siapa, hartanya wanita ya harta dia sendiri gitu kan. Jadi dia kalau dapat waris meskipun satu bagian tapi nggak dibagi kemana-mana. Jadi perlu dipahami. Nanti kalau mau dibagi rata boleh-boleh saja para pendengar, tetapi harus melalui proses yang sah melalui fikih, dibagi dulu sesuai faraid, namanya ilmu faraid ya, ilmu waris Islam. Ada 6 angka tadi itu, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Nanti kalau setelah dibagi diterima, kemudian kita musyawarah kembali, yuk gimana yang nanya kita bagi kepada perempuan-perempuan yang kurang atau yang bagaimana kita bagi tambah lagi. Itu boleh, tapi harus melalui proses yang pertama, tidak boleh di bypass. Ya, ya. Yang sering terjadi di bypass. Nah. Langsung menuju tujuan, di shortcut gitu. Dalam pintas orang-orang sukanya itu. Karena kan itu sebagai bisa dikatakan budaya ya, potong kompas. Potong kompas. Segalanya pasti potong kompas kalau kita di. Nah itu permasalahan-permasalahan yang ada. Dah pembagiannya juga sudah jelas ya sahabat. Kenapa laki-laki lebih besar? Karena kan kepala keluarga gitu. Betul. Ya. Dalam tanda kutip kepala keluarga. Jadi menghidupinya juga lebih banyak orangnya gitu. Ini pertanyaan lagi baru masuk dari Bu Ayu. Orang tua saya sudah meninggal dunia dan kami berencana akan menjual aset-aset milik orang tua untuk dibagi rata. Tapi kami tidak bisa menjual rumah peninggalan orang tua karena masih ditempati kakak ipar dan anak-anaknya. Serta mereka tidak bersedia pindah dari rumah tersebut. Alasannya mereka minta yang dijual aset yang lain dulu. Rumahnya dijual belakangan. Sementara yang paling mudah dijual adalah rumah tersebut. Bagaimana jalan keluarnya, Abi? Mohon pencerahan. Baik, salah satu konflik yang terjadi seperti ini kan, ini berarti kan potensi konflik atau konflik yang sudah terjadi dalam keluarga. Yeah. Itu adalah ketidakpahaman mereka tentang waris. Sehingga karena mereka tidak paham, kemudian mereka memakai cara berpikirnya masing-masing. Dengan demikian yang namanya orang yang menempati rumah itu, apalagi statusnya kakak ipar dan sebagainya, itu bukan ahli waris berarti ya. Kalau bukan ahli waris berarti dia tidak berhak untuk menikmati mendapatkan bagian dari hasil penjualan atau hasil pembagian warisan tersebut. Yeah. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan mediasi kepada semua pihak yang ada di dalam keluarga tersebut untuk membicarakan baik-baik tentang bagaimana pembagian waris yang benar dan baik dan sesuai dengan kaidah fikihnya. Bila mana mereka perlu dipindahkan, mungkin dari hasil pembagian atau penjualan rumah tadi itu bisa dijadikan sebagai satu keluarga ahli waris itu rembukan, yuk bagaimana kita memberikan sedekahlah kepada yang tadi nempatin tadi kakak ipar itu untuk dikontrakan rumah atau dicarikan rumah pengganti. Tapi ini kan kesepakatan dari keriduan dari semua ahli warisan ya. Kalau ahli waris semua nggak ridho ya tidak akan terjadi seperti itu. Tapi yang menjadi penghuni rumah itu harus sadar diri karena mereka bukan pemilik, mereka bukan ahli waris. Jangan mengaku-ngaku ahli waris, itu salah satu penyimpangan yang terjadi. Bukan ahli waris, mengaku-ngaku ahli waris, dan yang paling tidak mengenakan dia menempati atau menguasai harta warisnya itu. Dengan cara apa? Bisa dengan cara memiliki, menempati atau menyimpan surat-suratnya. Dalam hal ini dia menghuni atau menempati rumah tersebut. Ya ini ya, tak kenal maka taruh. Nah, tak boleh tak sayang. Itu tadi kan, karena tidak tahu ilmunya bahwa segala sesuatunya itu memang ada ilmunya dan harus dipelajari gitu ya, apalagi berkaitan dengan waris ini. Nah, kalau bicara tentang waris ini kenapa harus dilakukan dengan adil, dengan baik, Abi, kalau bicara tentang warisan ini. Kenapa harus tahu ilmunya, kenapa juga harus paham terkait dengan hal tersebut, itu kenapa? Ya, kalau kita bicara data yang ada di pengadilan agama atau di MA, sengketa waris itu berada di bawah sengketa perkawinan. Jadi
waris itu di bawahnya perceraian. Gitu. Jadi itu baru setelah perceraian pasti nanti bicaranya waris. Itu harta. Karena ada namanya kalau perceraian itu pasti ada tuntutan harta gono gini gitu ya. Gitu. Kalau di pengadilan agama berlaku hukum gono gini, tapi kalau di fikih Islam tidak ada namanya harta bersama atau harta gono gini. Jadi kenapa kita perlu melakukan namanya mitigasi risiko atau melakukan perencanaan? Karena apa? Semua orang pasti disunahkan itu adalah berkeluarga. Dan disunahkan juga untuk mempunyai keturunan yang sebanyak-banyaknya. Apakah perkawinannya itu akan menjadi perkawinan lanjutan atau perkawinan yang sifatnya poligami gitu ya, itu tidak ada masalah, itu hanya proses saja. Itu sebabnya namanya harta, karena kita ini sebagai khalifah di bumi, harta itu kan titipan. Betul. Memang Islam mengakui hak milik, tapi selama kita hidup itu milik kita. Tapi begitu itu sudah tidak hidup lagi, sudah menjadi mayit, itu menjadi harta tak bertuan. Karena harta tak bertuan, harta ini akan mencari pemilik barunya. Dia akan berpindah ke pemilik barunya, dan sama Allah sudah diatur nih jalur-jalur distribusi hartanya, yang namanya ahli waris. Itu namanya ilmu faraid, diatur di situ, ada ilmunya. Sehingga dengan demikian perpindahan harta itu harus smooth, supaya menjadi harta yang barokah dan menjadi harta yang membuat keluarganya sakinah, tidak dikejar-kejar sama peristiwa masa lalu karena kita mengambil harta orang lain. Itu sebabnya perlu namanya edukasi, literasi, atau dalam bahasa yang manajemen namanya waris planning atau perencanaan waris. Itu harus dilakukan pada saat yang bersangkutan masih hidup. Nah, kami memprovide itu supaya teman-teman di acara ini menjadi lebih sedikit terbuka. Kalau yang sudah paham menjadi profesional, yang belum paham menjadi lebih sedikit paham bahwa ternyata semua orang pasti mati. Betul. Makanya camat ya. Calon mayat. Kalau semua orang pasti mati dan semua orang pasti akan memberikan harta kepada ahli warisnya, yuk kita belajar ilmu yang ini. Dan ilmu ini memang di dalam hadisnya adalah ilmu yang sudah mulai dilupakan orang. Dan ilmu yang pertama kali akan diangkat dari umatku. Kalau ilmu sudah mulai diangkat dari umatku, berarti siap-siap kiamat. Nah, itu sebabnya kita diwajibkan untuk belajar dan mengajarkan. Ini salah satu media dari Radio Mercury untuk menyampaikan ilmu ini kepada khayalak rame di luar sebagai usaha untuk penyampaian materinya. Jadi harta ini bukan diperebutkan ya sahabat, tapi harta menjadi sarana untuk beribadah, itu yang utama juga, supaya makanya kita harus berilmu itu tadi dalam segala sesuatu hal ya Abi ya. Itu yang harus dipahami. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community, karena kita membahas terkait dengan bagaimana pembagian waris dalam Islam, terutama pembagian waris dalam bisnis keluarga ya, bersama dengan Abi Virjanto Budi Prabowo. Beliau merupakan konsultan waris Islam dari PT Naura Safir Gemilang. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community dan juga bersama dengan Abi Virjanto Budi Prabowo, konsultan waris Islam dari PT Naura Safir Gemilang. Sahabat, kita membahas tema terkait dengan waris, pembagian waris dalam Islam. Terutama ya, ini terkhusus juga pembagian waris dalam bisnis keluarga, tidak hanya berupa bisnis usaha tapi juga mungkin tanah-tanah peninggalan dari kakek buyut. Ternyata secara off air tadi saya sempat ngobrol ya, bagaimana dengan tanah-tanah waris dari buyut, kemudian kita tidak pernah tahu itu seperti apa, pembagiannya bagaimana, tapi sudah ada, ini ada seonggok tanah nih di beberapa tempat, kemudian orang tua juga tidak mendeklar. Nah, kita yang wah ini ada suratnya tapi tidak lengkap. Nah, ini kan juga permasalahan yang banyak sekali terjadi di masyarakat. Akhirnya sepupu atau apa itu kan ribet gitu lah, seperti apa. Memang kita paham ya, di masyarakat banyak sekali perpindahan waris dari mbah-mbah kita, orang tua kita, dari keturunan-keturunan sebelumnya, itu prosesnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh agama secara fikihnya. Kadang-kadang kita mendapatkan harta waris itu ya secara tiba-tiba aja. Pokoknya saya dapat rumah, dapat tanah, dapat bagian seperti ini. Tapi nggak tahu apakah ini mengandung unsur yang namanya kezoliman atau mengambil paksa hak orang lain. Berarti harta yang kita dapatkan itu bisa kategorikan sebagai harta yang belum jelas kehalalannya. Nggak apa-apa. Mungkin harta itu adalah harta yang haram dalam tanda petik ya. Warisan dalam bentuk harta haram karena ada unsur ketidakridhoan, ada unsur dolimnya, ada unsur pemaksaan dan sebagainya, tidak sesuai dengan
porsi-porsi yang telah ditetapkan di fikih Islam. Ya. Tapi kita karena kita sudah sampai sebagai orang yang teredukasi dan menjadi orang yang paham dengan adanya acara ini dan beberapa kajian-kajian di tempat lain, berarti kita harus memutus mata rantai pendistribusian harta haram tadi itu. Begitu kita meninggal, berarti kita tidak boleh mewariskan harta haram berupa warisan kepada anak cucu kita. Karena kita sudah paham ilmu-ilmunya, sehingga mungkin kita dapat hartanya haram warisannya. Nggak masalah. Itu kan karena orang tua kita nggak paham. Kita yang sebagai objeknya menerima itu. Tapi setelah kita menjadi subjeknya, kita yang mengelola, kita yang mewarisi dan sebagainya, kita harus berubah dong gitu ya. Harus berubah untuk menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Mewarisnya dengan cara yang baik dan benar. Sehingga nanti harta yang nanti warisan sampai ke anak cucu dan istri itu nanti tidak akan menjadi harta haram, menjadi harta yang berkah dan barokah. Nah, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. amin. Gitu. Karena sekali lagi memang harta di dunia ini sebagai sarana untuk beribadah ya Bi ya. Benar. Itu yang utama yang harus dipahami, bukan sebagai harta yang harus kita miliki gitu ya. Tidak seperti itu, karena kan kita juga camat tadi ya. Calon mayat. Nah, seperti itu. Ini waktu sudah tidak banyak, tinggal beberapa menit. Sebagai closing statement yang ingin disampaikan seperti apa Abi pada sahabat-sahabat Merkuri terkait dengan tema kita hari ini? Baik sahabat-sahabat Merkuri FM dimanapun Anda berada, pada sesi acara hari ini yang terakhir Abi ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan intisari atau materi penyampaian di sesi waris saya pada hari ini. Yang pertama, yuk kita mulai sekarang, kalau yang sudah berkeluarga, kita dekatin tuh pasangan kita, suami atau istri kita, bilang sama pasangan kita, yuk mas, yuk mbak, atau yuk dek gitu ya, kita suami istri belajar bersama-sama tentang waris Islam. Karena kita sebagai orang muslim, karena kita nanti akan meninggal, kita punya anak nih, kita punya cucu nih, jangan sampai anak-anak dan cucu kita ini pecah secara kekeluargaan hanya gara-gara kita mewarisi sesuatu yang tidak baik, gara-gara kita nggak belajar. Jadi sumber perpecahan keluarga itu sebenarnya dari orang tua yang tidak mau belajar waris. Dan salah satu perpecahan keluarga itu timbul karena perebutan harta. Termasuk juga di bisnis keluarga. Bisnis keluarga itu antang-antang aja generasi pertama. Generasi kedua, ketiga akan menjadi kompleks dan menjadi krusial manakala kita nggak akur dalam hal apa? Dalam hal satu kata di ilmu tadi itu. Yang kedua, mumpung kita masih hidup, para suami, para istri, yuk duduk bareng, declare masing-masing harta dan kewajibannya, aktiva dan pasifanya kalau di dalam ilmu manajemen atau akuntansinya. Utangmu di mana, sama siapa, kemudian harta-hartamu di mana aja. Sehingga kita karena suami istri itu saling declare, pada saat nanti suaminya meninggal atau istrinya meninggal, kita nggak bingung cari-cari harta lagi. Dan kita bisa memastikan bahwa hutangnya itu bisa terbayarkan dari aset warisannya. Jangan sampai para istri ditinggalin sama yang namanya hutang. Yang ketiga, kita sebagai generasi muda, anak-anak yang mungkin jadi pendengar setia di Merkuri FM ini, sebagai generasi muda, yuk kita sekarang mulai namanya melestarikan harta. Kalau Anda mendapatkan harta dari orang tua, jangan sampai hartanya habis. Kita lestarikan, kalau perlu dikembangkan dengan cara investasi, bekerja dengan baik. Maka dari itu gandenglah pihak-pihak lain, apapun itu, termasuk salah satunya lembaga keuangan syariah atau orang-orang yang punya dunia bisnis yang kuat untuk bisa mengembangkan uang kita dengan optimal dengan cara-cara muamalah yang benar, tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba, supaya kita mendapatkan harta yang berkah, karena harta itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah itu yang berat ya, yang terakhir itu tadi ya. Jadi kalau bicara harta, sudahlah, ini sebagai sarana kita untuk beribadah saja di dunia ini sahabat. Karena yang kekal bukan di sini gitu. Betul. itu yang harus diingat, apalagi dengan kalau bicara tentang bisnis keluarga, ya supaya gayeng sama keluarga dimusyawarahkan segala sesuatunya, musyawarahnya juga sesuai dengan hukum Islam yang ada gitu ya Abi ya. Terima kasih sudah hadir di studio Abi Wirjata Budi Prabowo, sudah memberikan kita, paling tidak kita melek ya sahabat terkait dengan waris ini, supaya lebih banyak lagi ilmu yang harus kita cari terkait dengan waris, supaya kita paham, supaya kita berilmu tadi terkait dengan waris ini yang sangat penting tentunya sahabat. Dan
Erlangga Business Community di Business Talk akan hadir kembali pada Kamis depan dengan tema yang berbeda tentunya dari pukul 3 hingga 4 sore. Jangan stay tune di 96 FM Mercury dan perbincangan kita juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Dan waktunya kita harus undur diri di perbincangan Business Talk di edisi Kamis hari ini 25 Januari 2024. Dan stay safe, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.